Selamat hari Minggu. Adik-adik semua dan Adik-adik semua teman-teman yang ada di sini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kakak. Wah, semangat. Semangat Ini banget. tahun baru. Semangat yang baru yang juga. baru. Dan Kakak, hari ini gak cuma hari Minggu biasa seperti Betul. minggu-minggu kemarin nih. Tapi hari ini adalah hari Minggu yang sangat berbeda. Apa itu yang berbeda? Yang berbeda adalah semuanya serba baru. Gak tahun baru, semangat baru, semuanya serba baru. Betul sekali. Kita mau ngucapin selamat tahun baru dulu nih buat adik-adik kita oke, semua yang ada di betul. rumah ya. Kita cek sama-sama ya Kak ya. Oke. Selamat tahun baru. Tahun baru 2022 2022. untuk semuanya. Betul. Selamat tahun baru, Selamat Kakak. tahun baru. Ya, selamat tahun baru semuanya. Nah, senang banget ya. Gak cuma suasana yang baru, tahun yang baru. Semangat yang baru. Semangat yang baru juga. Kakak, kita juga punya sesuatu yang baru loh di tahun ini. Apa itu? Tema tahun ini. Tema. Oke. Tahun lalu tema kita apa nih Kak Jeki? Home. Tahun ini kita punya tema yang baru. Apa itu Kak? Apa itu adalah? Hikari. Sebentar Kak, Hikari itu bahasa Jepang ya? Iya, kayak ada Jepang-Jepangnya Betul, gitu ya. bahasa Jepang. Ya Betul. bahasa Jepang. Nah Kak Jeki, karena ada berbau Jepang-Jepang gitu, gimana kalau kita ajak adik-adik semua dan teman-teman yang di sini dan juga yang di rumah untuk kita bangkit berdiri, kita mau ngucapin salam Hikari, boleh nggak ya? Gimana itu Kak? Jadi kalau misalnya Kak Adik dan Kak Jeki bilang Hikari, teman-teman semua bilang begini ya, hai. Oh hai, Sambil oke menundukkan kepala. siap. Oke? Kita coba ya Kak ya. Oke mari kita coba. Hikari. Hai. Wah, keren banget, mantap. Iya. Ya, oke, kita nggak mau berlama-lama. Silakan duduk lagi. Silakan duduk kembali dan kita minta adik-adik semua untuk buka Alkitabnya. Iya. Di mana Kak? Di dalam Mazmur 119 ayat 105. Betul sekali. Iya. Mazmur 119 ayat 105. Oke, sudah dibuka semua. Oh iya Kak, tadi lupa kita jelaskan apa sih Hikari itu? Hikari itu bahasa Jepang yang artinya adalah cahaya. Nah, karena dia adalah cahaya, maka dalam 1 tahun ini, dalam tahun 2022, kita akan belajar firman Tuhan sebagai cahaya dalam hidup kita. Betul sekali. Oh, Cahaya kita siapa sih Kak? Tuhan Yesus dong. Iya, Betul. oke. Alkitabnya sudah? Sudah semua? Oke, Silakan kalau sudah- Alkitabnya bisa ditaruh di sampingnya atau Oke. di belakangnya karena kita mau mencari cahaya nih Kak. Iya, kita akan mau Kita mau- mengarahkan Betul. hati kita kepada cahaya sejati. Sang sumber cahaya yaitu Yesus. Tuhan Yesus. Datanglah pada Yesus. Kita akan menyanyikan bangkit berdiri Datanglah ya. pada Yesus. Yuk, Kita adik-adik dan sama-sama. semua yang ada di sini kita akan menyanyikan lagu Datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan haus lagi. Karena Yesus adalah air hidup, datanglah kepada Yesus. Datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan haus lagi. Karena Yesus adalah air hidup, datanglah kepada Yesus. Serahkan dirimu sekarang untuk mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kau terlambat, sekaranglah waktunya. Katakan dua kata, ikut Yesus. Katakan dua kata, ikut Yesus. Katakan dua kata, ikut Yesus. Ikut Yesus selamanya. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan haus lagi. Karena Yesus adalah air hidup, datanglah kepada Yesus. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan haus lagi. Karena Yesus adalah air hidup.
Oke, kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Oke, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur di tahun yang baru, kami masih bisa merasakan kehangatan, kami bisa merasakan kebersamaan bersama keluarga kami, dan kami masih bisa merasakan sekolah minggu bersama teman-teman kami walaupun masih di kondisi sekarang masih online ya Bapak, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu hingga dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, biarlah Tuhan yang tuntun kami, biar Tuhan yang membantu kami agar kami bisa menyimak, kami bisa bernyanyi, kami bisa berfokus hanya pada firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kalau kita sudah menghadap kepada, kita sudah mengarahkan hati kita kepada Tuhan Sang Sumber Pelita, Betul. maka Tuhan akan menjadikan anak-anak datang ke sekolah minggu. Betul. Akan banyak orang yang datang ke sekolah minggu. Betul sekali, jadi kita mau ajak teman-teman kita untuk nyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Oke. Masih tetap bangkit berdiri ya. Masih berdiri, masih semangat. Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman-teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tapi Kak Jiki yakin bukan hanya 5 Kak, tapi banyak. Banyak Iya, kalau banget. kita semua Betul sekali. menghadap kepada Tuhan. Oke. Silakan duduk kembali ya teman-teman Silakan duduk semua. lagi. Nah, sepertinya kita semua sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami merayakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Hari ini juga kami mau belajar bagaimana Tuhan sebagai sumber cahaya dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan yang berikan kami kekuatan supaya kami tidak tersesat. Engkaulah sumber cahaya kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh belajar. Berikan kami hati untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Supaya nama Tuhan yang boleh dimuliakan, boleh dinyatakan dan digabarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Alkitabnya Wah, kita buka yuk dibuka Alkitab, ya. Kak. Kita buka sama-sama di Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105. 105, cuma satu ayat ya Kak ya. Kita baca sama-sama semuanya ya. Oke, sudah semua ya. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu orangnya. Benar-benar itu orangnya. Kejar. Anak-anak polisi-polisi melihat buronan mereka. Dan kemudian mereka mengejar terus. Siapa buronannya anak-anak? Ada seorang anak muda, gundul, mukanya itu jahat banget. Kalau lihat orang, matanya seperti mau menerkam mereka. Jahat sekali dia. Siapa namanya penjahat itu? Tokichi Isi. Siapa namanya? Tokichi Isi. Dia adalah orang yang paling dicari di Jepang pada waktu itu anak-anak. Karena jahatnya luar biasa. Dia merampok, membunuh orang, dia mencuri, dia membuat perempuan-perempuan ketakutan. Itu sebabnya ketika polisi melihat Tokichi Isi sedang berlari di
dikejar dan dikejar terus. Tokichi Isi yang tahu dikejar, dia lari dan terus lari. Tetapi polisi lebih banyak anak-anak. Kemudian dikepungnya dan ketangkap. Ternyata Tokichi Isi itu bukan cuma sekali ini ketangkap anak-anak. Dia sudah 20 kali tertangkap dan keluar masuk penjara. Dan hari itu dia ketangkap, dibawa ke pengadilan. Dan kemudian pengadilan memutuskan saking sudah terlalu jahat. Pengadilan bilang orang ini harus dihukum mati. Hah? Dihukum mati? Iya, karena sudah tidak bisa lagi diberikan kesempatan. Sudah 20 kali. Itu sebabnya Tokichi Isi langsung dijebloskan ke penjara. Hukuman mati ya. Oke. Toh aku akan mati. Lalu buat apa aku jadi baik? Anak-anak di penjara itu, Tokichi Isi tetap berulah. Sipir penjara dipukul, kepala penjara ditantang. Sampai akhirnya Tokichi Isi dimasukkan ke sel isolasi. Tidak dikumpulkan dengan orang-orang yang lain anak-anak. Nah, di penjara itu setiap minggu ada 2 orang perempuan misionaris yang selalu datang mengabarkan Injil. Biasanya 2 orang ini datang untuk memberitakan Injil dari sel ke sel, memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Siapa tahu orang-orang yang ditangkap, yang dipenjarakan itu kemudian mau mendengarkan firman, kemudian mau belajar tentang Tuhan Yesus, mau percaya Tuhan Yesus dan jadi baik. Itu harapannya. Tetapi kalau 2 orang perempuan misionaris ini, Miss Wade dan Miss McDonald ini pergi ke selnya Tokichi Isi. Selamat siang Pak Tokichi Isi. Cuma melirik begini. Terus diam aja. Lihat atap. Gak mau lihat 2 perempuan itu. Kami mau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dia balik ke sana. Pokoknya dia gak mau dengar anak-anak. Oke, kalau kamu belum mau dengar hari ini gak apa-apa. Aku akan kembali lagi minggu depan. Anak-anak, 2 orang perempuan ini terus datang untuk memberitakan Injil. Tapi setiap kali sampai ke selnya Tokichi Isi, selalu Tokichi Isi gak mau dengar. Gak mau dengar. Dia tutup telinga. Dia gak mau lihat. Sampai akhirnya 2 orang perempuan ini sudah sangat bosan. Ya ampun, orang ini gak menghargai kita banget. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ya udah. Lalu mereka meletakkan Alkitab di selnya Tokichi Isi. Oke, karena kamu tidak mau mendengarkan kami, ya sudah. Alkitab ini aku taruh di sini ya. Terserah kamu mau apain. Mau kamu baca boleh. Mau kamu buang silahkan. Yang penting Alkitab ini sudah kuletakkan di selmu. Terserah kamu mau apain. Anak-anak, Alkitab itu ada di lantai sel penjaranya Tokichi Isi berhari-hari. Tokichi Isi nggak mau lihat. Biar aja di situ. Ngapain aku baca-baca buku kayak gitu, buku bodoh kayak begitu. Anak-anak, berhari-hari Alkitabnya tuh dibiarkan di situ. Sampai pada suatu hari nggak tahu kenapa Tokichi Isi ini mendekati Alkitab itu. Lalu dia mengambilnya. Apa sih isinya? Tiap minggu selalu datang bacain kayak gini. Apa sih isinya? Anak-anak, tiba-tiba dia mulai tergerak hatinya untuk membaca. Dia baca cerita-cerita di Injil tentang Tuhan Yesus. Semakin dia baca, semakin dia kepingin baca terus. Dia baca lagi. Dia baca lagi. Sampai dia membaca kisah penyaliban Tuhan Yesus anak-anak. Dan di situ dia membaca bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dikasih mahkota duri oleh orang-orang yang jahat itu, dicambuk, pikul salib, naik ke Golgota. Sampai ketika Tuhan Yesus disalib, Tokichi Isi membaca. Tuhan Yesus berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Wah, aneh anak-anak. Ketika Toki Isi membaca doa Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, tiba-tiba hatinya itu tergetar. Lalu dia terduduk di sel penjara itu. Dan dia mengatakan begini, aku berhenti. Hatiku seakan-akan tertusuk paku 5 inci. Aku gak tahu aku merasakan apa. Apa namanya yang ada di hatiku aku gak tahu. Tapi yang jelas aku merasa diampuni. Aku merasa sangat disayangi oleh Tuhan. Dan kekerasan hatiku diubahkan. Anak-anak, sejak itu Toki Isi yang terduduk di sel penjaranya itu merasa berubah. Hatinya yang tadinya seperti diliputi kegelapan, hidupnya yang dipenuhi dengan kejahatan, hatinya yang penuh dengan kemarahan, dengan dorongan kepengen mukul orang, kepengen mencuri punya orang, kepengen membunuh orang. Saat itu ketika dia terduduk dan mengatakan, Tuhan, ternyata Engkau menyayangi aku, Engkau mencintai aku dan Engkau mengampuni aku. Seperti yang gelap di dalam hatinya itu terangkat anak-anak. Beban beratnya terangkat dan kemudian hidupnya seperti mendapatkan terang yang baru. Hatinya enteng, kemudian dia bisa tersenyum dan dia merasa aku berubah. Wow, kok bisa ya anak-anak? Toki Isi yang jahat lalu berubah, terus bukan cuma berubah untuk dirinya sendiri. Besoknya dia pergi ke sipir penjara dan mengatakan, bolehkah aku minta satu hal saja? Aku akan dihukum mati, tapi sebelum aku sampai kepada hari untuk dihukum mati itu, bolehkah aku minta satu hal? Apa itu? Bolehkah aku setiap hari pergi ke sel teman-temanku yang ada di penjara ini untuk memberitahukan bahwa ada Tuhan Yesus yang menyayangi mereka. Hah? Kamu mau melakukan itu? Iya. Kenapa? Karena aku merasa Tuhan Yesus begitu mencintai aku. Kok kamu bisa tahu? Kamu tahu dari mana? Aku membaca Alkitab yang diletakkan di sel penjaraku oleh 2 perempuan yang suka mengunjungi penjara ini. Oh, jadi kamu baca firman Tuhan? Iya. Dan firman Tuhan itu mengubah aku. Aku jadi tahu tentang Tuhan Yesus. Aku jadi merasa bahwa Tuhan Yesus itu memang mengasihi aku. Anak-anak, hidup Toki Isi diubahkan. Kok bisa? Padahal loh dia cuma baca Alkitab. Buku ini dibaca sama dia. Gak ada yang khotbah, gak ada yang menjelaskan kepadanya. Tapi kok bisa? Anak-anak, itulah ajaibnya Alkitab. Alkitab ini kalau kita lihat modelnya kayak apa anak-anak? Kayak buku ya. Cuma ada yang kecil, ada yang tanggung kayak punya Kak Jeki. Ada juga Alkitab yang gedenya segini ini anak-anak. Wow, gede banget ya. Ini kalau kita lihat seperti buku biasa. Seperti buku IPS-mu. Mungkin seperti kamus tebelnya. Tapi apa yang berbeda dari Alkitab ini anak-anak? Kamu perhatikan. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yang di dalamnya itu bukan sekedar tulisan seperti di buku IPS-mu. Buku IPA-mu, bukan. Tetapi di dalam Alkitab ini, di dalam buku ini, itu ada perkataan-perkataan Tuhan yang dicatat ribuan tahun yang lalu. Siapa yang mencatat? Yang mencatat memang manusia. Ada nabi, ada murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka menuliskan firman Tuhan itu, mereka tidak sendirian anak-anak. Mereka tidak hanya menggunakan pikirannya, kepintarannya. Tetapi ketika orang-orang yang menulis Alkitab itu menuliskan firman Tuhan, ada Roh Kudus yang menolong mereka. Ada Roh Kudus yang menuntun mereka.
Ada Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada mereka. Sehingga firman yang dituliskan ini, yang sekarang kita bawa sebagai Alkitab ini, ketika dibaca oleh orang, dibaca oleh kita semua, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan untuk membuat firman Tuhan yang dibaca oleh kita itu seperti hidup dan berbicara kepada setiap orang yang mau membacanya. Sehingga orang yang baca Alkitab dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian orang itu jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tahu Tuhan itu kepingin kita melakukan apa. Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan ini. Dan kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan lewat Roh Kudus, lewat tulisan-tulisan yang kita baca di Alkitab ini, maka hidup kita akan diubahkan seperti Tokichi Isi tadi, anak-anak. Wow, ketika Bu Lydia baca kisahnya Tokichi Isi, Bu Lydia jadi ingat papanya Bu Lydia. Papanya Bu Lydia kenapa? Papanya Bu Lydia itu waktu Bu Lydia kecil, yang Bu Lydia ingat tuh orangnya jarang di rumah. Papanya Bu Lydia tuh jarang di rumah. Sukanya pergi-pergi. Perginya kemana? Bukan bekerja, anak-anak. Karena papanya Bu Lydia itu enggak kerja. Ngapain terusan? Mabuk-mabukan di sana. Bersama dengan teman-temannya. Kalau pulang terus mabuk. Dan bukan cuma mabuk. Tetapi papanya Bu Lydia juga suka judi. Wow, judi kan enggak boleh ya anak-anak ya. Tapi papanya Bu Lydia suka judi. Lalu kalau dia kalah waktu judi, pulang marah-marah. Semua dibanting, semua dilempar. Itu papanya Bu Lydia. Orangnya hatinya keras. Kalau ngomong itu omongannya enggak enak didengerin. Mamanya Bu Lydia suka nangis. Kakaknya Bu Lydia juga begitu. Ibu juga begitu. Adiknya ibu juga begitu. Karena punya papa yang hatinya begitu keras. Nah, suatu hari papa saya itu pakai uang temennya. Untuk apa anak-anak? Untuk judi. Terus kalah lagi. Wow, temennya marah. Karena uangnya dipakai judi dan kalah. Lalu apa yang dilakukan oleh temennya papanya Bu Lydia? Papanya Bu Lydia dilaporkan ke polisi. Terus ditangkap dan ditahan anak-anak. Wow. Waktu itu Bu Lydia masih SMP, inget banget ya. Masih anak-anak yang kelas para remaja itu ya. Dan ibu malu punya papa yang ditahan di kantor polisi. Ya ampun, kalau mau berangkat sekolah padahal Bu Lydia itu lewat kantor polisi tempat papa saya ditahan itu. Berhari-hari gak pulang. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Karena berhari-hari ada di tahanan polisi itu, ada seorang polisi Kristen yang mendatangi papa saya dan bilang begini, nih aku kasih Alkitab, kamu baca-baca supaya kamu bisa ngerti. Dan karena papanya Bu Lydia di tahanan itu gak tahu mau ngapain, dia baca Alkitab. Dan ketika dia baca Alkitab, kamu tahu anak-anak apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja. Berbicara kepada papanya Bu Lydia lewat Alkitab yang dia baca itu. Dan di tahanan polisi itu, papanya Bu Lydia bertobat. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Berubah, mau percaya pada Tuhan Yesus. Dan ketika pulang, ketemu Bu Lydia, ketemu mamanya Bu Lydia, ketemu saudara-saudaranya ibu. Kita semua heran. Hah? Kok beda? Kok gak marah-marah lagi? Dulunya suka ngerokok, tiap hari ngerokok berbatang-batang. Setelah pulang dari tahanan itu, setelah ketemu Tuhan Yesus, setelah baca Alkitab, papanya Bu Lydia tidak pernah merokok lagi. Tidak pernah judi lagi. Kemudian ngomongnya juga gak yang kasar lagi. Berubah. Kenapa bisa berubah? Karena Alkitab memberitahukan apa yang benar, apa yang baik. Firman Tuhan bicara pada papanya Bu Lydia. Itu sebabnya anak-anak, Mazmur 119 yang tadi kita baca, firman Tuhan bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Kenapa Daud yang menuliskan Mazmur kok mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku? Anak-anak, itu ada ceritanya. Jalan di Palestina zaman dulu itu jalannya cuma satu. Ya. Orang lewat situ. Ternak, domba, sapi lewat situ juga. Nah padahal ternak-ternak itu kalau jalan suka buang kotoran ya. Suka buang sembarangan di situ. Jadi di sana ada kotorannya kambing, di sana ada kotorannya sapi, di mana-mana. Padahal kalau malam itu jalannya gelap banget. Kalau tidak ada pelita, anak-anak bisa gimana tiba-tiba jalan, aku nginjak apa ini? Ternyata nginjak kotorannya domba, ternyata nginjak kotorannya sapi. Kan jijik ya anak-anak ya. Itu sebabnya orang-orang Yahudi pada zaman itu kalau mau pergi, apalagi kalau malam hari, selalu dibawa pelitanya. Gak pernah ketinggalan. Dan pelita itu harus dibawa anak-anak. Kemanapun pergi harus dibawa. Kenapa? Karena pelita itu menerangi di sekitar langkahnya, di sekitar kakinya. Jadi orangnya jadi tahu, oh di situ ada kotorannya kambing. Aku tidak lewat situ, aku lewat sini. Waktu jalan lagi, loh di situ ada kotoran sapi, aku lewat sini. Karena pelita itu menerangi kaki kita. Itulah firman Tuhan anak-anak. Firman Tuhan harus kita bawa. Gak boleh ditinggal. Bukan berarti kemana-mana bawa Alkitab. Waduh, ke kamar mandi bawa Alkitab. Ke kemana-mana. Bukan ini isinya. Isi firman Tuhan ini yang kita bawa terus di pikiran kita, di hati kita, dimanapun kita berada. Sedang di sekolah, sedang di rumah, sedang di jalan, kita bawa isi Alkitab itu di hati dan pikiran kita. Sehingga kita jadi tahu, aku harus melangkah kemana nih. Kalau ulangan, nyontek boleh enggak? Alkitab bilang, firman Tuhan bilang jangan mencuri. Oh kalau gitu aku enggak boleh nyontek, aku harus kerja sendiri. Kalau misalnya digangguin sama teman, mau mukul, mau misuh-misuh, boleh apa enggak? Alkitab yang kita bawa sebagai pelita mengingatkan kita, jangan berkata-kata yang kotor. Jadi kita enggak jadi marah-marah yang bentak-bentak, yang misuh-misuh, yang mukul orang. Itu membawa Alkitab sebagai pelita dalam hidup kita. Itu sebabnya anak-anak, Komisi Anak GKI Bromo tahun 2022 dan sepanjang tahun 2022 nanti kita akan belajar tentang hikari. Hikari itu artinya cahaya, sinar. Supaya hidup kita yang terus belajar firman Tuhan dari sejak kecil, setiap minggu, setiap hari baca di rumah. Nanti di tengah minggu kita juga akan ada renungan-renungan yang ditayangkan di IG di mana-mana. Anak-anak, kalau kita terus belajar membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi hikari, menjadi cahaya, menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kita, menuntun kita pada kebenaran, mengajari kita tentang keselamatan. Dan kalau kita membawanya terus, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak mau? Mau ya? Kita akan terus belajar menjadi anak Tuhan yang mendengarkan firman dan melakukan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami firman, Tuhan Yesus yang sudah menolong kami untuk mengerti firman melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Kami berterima kasih untuk semua itu. Hari ini kami memulai tahun yang baru, kami akan terus belajar tentang firman Tuhan. Kami mau menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami mau menjadikan sang firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri, menjadi pemandu, menjadi Tuhan dan juru selamat kami. Maka Tuhan tolonglah anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, supaya mereka benar-benar mempunyai keinginan yang besar untuk terus membaca Alkitab, untuk mendengarkan pesan-pesannya, dan untuk melakukannya. Kami berdoa untuk semua anak yang masih liburan,
Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, supaya mereka bisa mengisi liburan mereka dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk mengelola dan menghadapi virus COVID-19 dengan varian terbarunya. Tuhan menolong supaya kami semua bisa menahan diri untuk tidak kemana-mana kalau itu tidak penting, supaya kami bisa menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Tuhan menolong pemerintah juga untuk bisa mengendalikan segala sesuatunya di dalam aturan-aturan yang mereka keluarkan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan orang tua kami. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang cukup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu di dalam berkat dan cinta Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak yang mau menjadi terang Kristus, yang mau menjadikan dirinya menyala dan bersinar seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, ayo kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Terang Kristen Kecil Kupunya. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Menyala, menyala selamanya. Oke, selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat dilihat di Instagram KAGKI Bromo atau di bit.ly/area-KA. Adik-adik, area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KAGKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!